panas nih Bahar ketika dia dikuliti oleh Guru Gembul di depan RA. Bahkan Bahar Smith sekarang mengatakan, jadi Guru Gembul, Kiai Imad itu seperti orang yang sedang mengencingi jam-jam. Dia pengen syuhrah, mereka pengen terkenal, makanya sasarannya anak. Rizik Syihab. Kacau, bebal sekali ya. Qasat qulubuhum. Bahkan ketika Robitoh menegur Bahar, ya ini jalan anak. Robitoh, siapa itu? Si Fikri Sahab. Negur anak ya. Tapi ini jalan anak. Dakwah anak ya kayak gini, keras. Astagfirullahaladzim. Cucu Ubed. Coba dengarkan nih. Sayyidina Utsman bin Affan, para sahabat dan para pendahulu. Jadi Robito bukan nggak ada gorana, Robito ada gorana. Datang ke lapas waktu itu. Dan anak terima itu. Anak terima teguran dari Robito, karena Robito itu kita anggap induknya kita, orang tuanya kita. Tapi adapun jikalau Robito mengatakan apa yang Robito bilang ya, si Habib Fikri Syihab bilang apa itu, anak nggak tahu. Dia bilang apa, Said Bahar itu tidak kita berikan apa, kita tidak membelanya. Anak nggak butuh pembelaan. Kita tidak membelanya, kita tidak membenarkannya. Anak nggak butuh itu juga. Anak nggak butuh itu, karena anak jadi diri anak sendiri. Dan Robito Alawiyah tetap anak anggap sebagai orang tua. Jadi Robito mau negor, mau ini, itu haknya Robito. Dan kalau untuk teguran bukan hanya dari Robito aja, dari guru-guru anak banyak. Tapi tetap anak jadi diri anak sendiri. Ayo coba para muhibin Bahar, itu dia sudah menegaskan bahwa dirinya memang ya seperti itu, tidak mau ditegur, tidak mau diingatkan oleh siapapun, oleh Robito, oleh guru-gurunya. Dia akan tetap kekeh terhadap. Masalahnya masih banyak muhibinnya yang menutup mata dan telinga. Dia orang bebal. Dia kemudian mau menasihati orang, sementara dia sendiri dinasihati oleh orang lain tak mau, ditegur oleh orang lain tak mau. Sementara pekerjaan ya saya katakan ya, setiap kemudian orasi di atas panggung, mencaci maki, merendahkan orang yang dianggapnya berbeda dengan dirinya. Ayo. Dan kalau mau bilang Ana atau Habib Rizik gara-gara dua ini terus timbul lah, ini nggak ada. Dari dulu udah ada masalah nasab ini, beberapa orang yang mempermasalahkan. Bukan hanya Imad ini, bukan baru Imad, bukan. Dan mungkin karena Ana sama Habib Rizik yang menonjol, jadi si Gembul hanya sebut dua itu. Sekarang kalau kita mau bicara habaib, berapa banyak habaib yang mabuk? Berapa banyak habaib yang narkoba? Berapa banyak habaib yang masuk penjara? Robito nggak membenarkan perbuatan salah yang mereka lakukan, enggak. Mungkin karena Ana seorang public figure. Jadi harusnya dua-duanya itu harus tawasud, harus tawazun, harus ada di tengah. Dan anak gak ada urusan. Anak juga baru lihat si Gembul, anak gak kenal dia, gak tahu siapa. Anak gak ada urusan orang mau bilang apa, gak ada urusan. Bahar bin Smith tetap Bahar bin Smith. Begitu. Gak usah pakai emosi, orang gak emosi. Kenapa si Gembul gak bahas ketika anak keluar dari penjara Gunung Sindur, terus anak ceramah masalah corona yang anak membela rakyat itu sampai dibawa ke Nusa Kambangan? Kenapa dia nggak bahas itu?
Kenapa dia nggak bahas ketika anak masuk penjara lagi? Gara-gara ceramah anak yang membahas KM 50, membela 6 pemuda Indonesia, membela 6 bangsa, 6 rakyat yang dibantai. Kenapa dia nggak bahas itu? Susah. Si Gembul ini orang yang pandai bicara, tapi menutup mata dan menutup telinga. Itu dia. Jadi orang nyari sensasi, nyari apa? Bukan anak nggak harus meladeni seperti itu. Anak nggak harus meladeni. Ya seperti dalam kaidah. Kalau ente pengen terkenal, gampang. Ente pengen terkenal, ente kencingin air zam-zam. Pasti ente bakal dikenal sama semua orang. Intinya begitu aja. Jadi bikin hal-hal yang ulama-ulama tidak ada yang membatalkan nasab Alawi. Nah, bikin hal yang baru. Bikin hal yang baru. Apa itu? Si Imad membatalkan nasab Alawi sehingga suhroh, sehingga dia dikenal, pengikut-pengikutnya dikenal, pendukungnya dikenal, teman-temannya dikenal. Karena tidak ada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari zaman yang membatalkan nasab Alawi kecuali Imad. Jadi dengan itu makanya dia suhroh, dikenal. Si Gembul pun atau siapa lainnya, yang lain-lain itu. Katanya bukan orang baru. Katanya bukan orang baru. Itu dari dulu udah ada. Katanya bukan orang baru. Dari dulu udah ada. Jadi bukan karena Rizik, bukan karena Bahar katanya. Polemik ini kemudian membesar. Udahlah, ente itu dalam posisi yang salah. Akui coba. Nggak mau gitu mengakui kesalahan, aneh saya. Orang itu biasa salah. Biasa salah. Al-insan ma'al khata wa nisyan. Biasa salah. Cuma bukan berarti orang ketika membuat salah menjadi orang itu orang biadab dan lain sebagainya. Bukan. Orang Islam yang baik itu ketika dia melakukan kesalahan, lalu dia mengakui, menyadari bahwa dia telah berbuat kesalahan, lalu dia bertobat kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, nanti terserah Allah mau menerima atau tidak tobatnya. Akui dulu bahwa dirinya salah. Atas kesalahannya itu diakui dulu. Bukan menolak ditegur oleh orang lain. Yang goblok itu adalah orang ketika berbuat kesalahan, dia tidak merasa salah. Dia tidak mengakui kesalahan, apalagi minta ampunan, tobat kepada Allah. Begitu. Jelas guru-gurunya telah menegur katanya. Dari Rabi'atul Alawiyah telah menegur. Masih lempeng aja tetap. Keras di bagian tertentu oke. Tegas di bagian tertentu oke. Tapi kalau setiap naik panggung seperti itu, merat. Wah, apa ini? Ini kan Bahar itu kayak gitu. Setiap naik panggung tuh, apa produk dia ketika ceramah menghasilkan apa kepada masyarakat? Pikirannya terkunci, hatinya terkunci, emosi meningkat. Apakah itu tugas pemuka agama? Kan enggak dong. Begitulah maksudnya. Lalu ente mengatakan, mereka ingin syuhrah, ingin terkenal. Ya sama seperti mengencingi jam-jam. Kan gila. Gila. Jangan terus merendahkan orang lain, mengecilkan orang lain. Ini kan watak-watak yang tidak bisa kita benarkan dalam konsep apapun. Konsep beragama, konsep berbangsa dan bernegara, konsep sesama manusia. Dia akan merendahkan luar biasa. Guru Gembul, Kiai Imad dan yang lainnya. Jelas-jelas mereka punya dalil, argumen.
untuk mengatakan itu, bahwa kalian itu tidak terbukti sebagai zuriyah Nabi secara ilmiah, janggal secara statistik, dasarnya jelas. Ente malah mengibaratkan seperti orang yang mengencingi jam-jam ingin syuhrah. Kalau itu berarti ente sendiri yang sebetulnya melakukan demikian, ingin syuhrah, ingin terkenal, lu membuat kontroversi. Kan itu, Bahar itu kan dikenalnya kayak gitu, membuat kontroversi, ceramah berapi-api, wah pokoknya kan itu. Dan aneh, banyak masyarakat muslim yang tergiring dengan kelakuan yang model begituan. Kalau sekelas mahasiswa oke lah, gak teriak-teriak lagi, orasi, menyampaikan pendapatnya dan lain. Kalau ulama yang tugasnya mendinginkan pikiran masyarakat, membuat hati menjadi tenang, damai, tentram, ini malah membuat hati masyarakat mendidih darahnya, pikirannya terkunci, hatinya beku, yang ada adalah emosi, amarah. Itu tugas siapa? Tugas ulama atau tugas setan? Tugas iblis? Kan itu. Stop lah, ente merasa paling benar. Stop itu nggak baik itu. Dipandang oleh siapapun saya kira nggak baik kalau orang yang benar gitu memandangnya, kecuali ada kepentingan tertentu di dalam melihat ente. Mungkin ente dianggapnya wah jenderal umat jenderal umat Islam teh ucing, tak ada ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.